Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham khususnya di sektor perbankan ya. Untuk yang pertama, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu Bank BCA yang kemarin Jumat itu ditutup minus 0,57% ya, mencoba breakout sih, kemarin sempat nyentuh resisten. Untuk Bank BCA cuman turun lagi. Jadi untuk BBCA kemarin open gap atas, sedikit open gap atas, opennya di area 8775, sempat naik ya, nyentuh resisten tapi ditarik turun. Terus di 8675, kalau secara candlestick sih kurang bagus karena perlawanan ke bawah cukup kuat untuk BBCA, dan untuk aslinya juga kemarin net sell ya, kemarin Jumat BBCA aslinya net sell 87M, 87,8M. Untuk kelas BBCA sih sebenarnya belum terlalu banyak ya keluarnya ini untuk kemarin Jumat. Aslinya tanggal 24 Februari yang keluar ada ZB, AK, RX, dan yang masuk BK paling banyak 45M secara keseluruhan. Ya, distribusinya belum terlalu banyak. Cuman yang keluar ini market maker utamanya ZB, AK, keduanya net sell. Ya, kalau kita cek dari 1 minggu terakhir dari tanggal 20 untuk BBCA ini ya ada yang distribusi ZB, dan untuk ZB-nya sampai kemarin Jumat masih keluar ya. Jadi mungkin kalau ZB-nya masih keluar, ada kemungkinan agak berat buat naik ya. Tapi buat patokan aja untuk BBCA, support terdekatnya area sini 8625. Kalau mau entry bisa pertimbangan area sini sekiranya nggak bisa breakdown, karena ya kalau masih bertahan di atas 8625, ada kemungkinan untuk saham BBCA akan konsolidasi dulu di range 8625 sampai 8825 ya. Tapi kalau lihat transaksi kemarin Jumat nggak terlalu rame, cenderung sepi, dan hasilnya juga net sell, kayaknya sih di awal market mungkin merah dulu, kalau nggak ya konsolidasi bentuk candle kecil di area sini-sini aja. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang kemarin juga turun walaupun sempat naik sih, dan close-nya juga pas di area supportnya. Opennya di 4.800 kemarin Jumat untuk Bank BRI, sempat naik tapi ditarik turun lagi. Kalau candlenya mirip-mirip sama BBCA ya, tapi untuk aslinya net buy kayaknya ya. Untuk BBRI aslinya masih net buy walaupun cuma 15,6M aja. Jadi untuk Bank BRI itu dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net buy 283,5M. Ketika turun candlenya merah-merah ini aslinya cenderung masuk, walaupun ya nggak banyak-banyak banget ya untuk kelas Bank BCA, cuman aslinya masuk, aslinya nggak keluar. Jadi ada kemungkinan sih untuk harganya semoga aja masih bertahan di atas 4760. Kalaupun besok turun di bawah itu ya mudah-mudahan ditarik naik lagi ya, paling nggak dijaga di atas 4760. Kalau mau entry sih ya disclaimer, coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat Bank BRI. Kemarin Jumat tanggal 24 didistribusi oleh AK sih. Jadi gimana ya ini? AK asing dan RX versi asing keluar. Untuk AK net sell 54M, RX net sell 19,8M, dan yang masuk BK YUCS. Sama ya kayak BBCA, nggak terlalu rame. Dalam 1 minggu terakhir BK masuk, dan untuk BK-nya ini sampai hari Jumat kemarin juga masih masuk sih, itu kabar baiknya untuk Bank BRI. Untuk BK average-nya di 4790, floating loss 4790. Jadi ya semoga aja kamu jaga harga untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau sampai jebol di bawah 4760 ya support selanjutnya di area sini 4.700 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu, di bawah misal besok langsung merah, kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 4.700. Kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer ya, semoga aja masih bisa naik lagi. Mungkin tiktokan dulu ya. Soalnya untuk aslinya dalam 1 minggu terakhir ini cenderung masuk di saham Bank BRI.
Selanjutnya kita cek saham BBNI. Dan candlenya sama ya. Candlenya sama kayak Bank BCA dan Bank BRI. Untuk BBNI juga sempat naik sampai ke level 9.125, tapi ditarik turun lagi. Dan untuk supportnya ini sih udah di area support untuk Bank BNI. Supportnya masih di 8.875. Semoga enggak jebol di bawah itu, soalnya kalau sampai turun di bawah itu ya support selanjutnya untuk saham Bank BNI ya di 8.550-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin Jumat asinya masuk 18,3 M, dan dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 20 juga untuk asinya masuk 200, net bet 212 M-an. Jadi ketika turun ini ditampung oleh asing, ada kemungkinan sih akan konsolidasi di area sini naik ya. Kalaupun turun jebol di bawah itu dan selama asingnya nggak keluar di saham Bank BNI, sebenarnya itu malah kesempatan buat entry. Kalau kita cek untuk transaksinya dulu kemarin Jumat, di Bank BNI tanggal 24 Februari secara keseluruhan didistribusi cukup banyak sih oleh CC versi A lokal kayaknya ya. Ini ya yang distribusi ini lokal, jadi untuk Bank BNI turun didistribusi oleh CC versi lokal untuk kemarin Jumat dan ditampung asing dari tanggal 20. Untuk CC udah net sell 273 M, jadi didistribusi terus oleh CC lokal. Yang nampung asing ya BK, AK, RX versi lagi asing selama mungkin untuk CC-nya kalau nggak distribusi untuk saham Bank BNI ini mulai rebound. Selama asingnya nggak jualan dan misal besok jebol di bawah itu, secara teknikal sih bagusnya entry di dekat-dekat 8550, tapi kalau mau nyicil ya disclaimer ya, selama asingnya nggak keluar dari saham Bank BNI. Ada kemungkinan nanti dinaikin lagi. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Perhatikan saya level 8850, 8875 itu area support tertekannya. Semoga ada yang jaga harga di area situ ya. Untuk selanjutnya kita cek saham BRIS yang harganya kemarin di atas supportnya ya. Mungkin teman-teman yang udah entry lagi di 1595 kemarin turun sampai ke level itu, sempat turun ke arah sini dan ditarik naik lagi. Untuk harganya close di harga 1630, di drop surplus tipis 0,31%. Secara teknikal ya supportnya masih di sini 1595. Semoga lama besok ada yang jaga harga aja di arah sini. Untuk harganya untuk BRIS itu cenderung uptrend sih kalau menurut saya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, BRIS kemarin Jumat dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah keluar 61,2 M ya, jadi ya perlu hati-hati juga. Dan untuk kemarin Jumat aslinya juga net sell lagi 8,3 M. Aslinya net sell loh ini. BRIS ya. Jadi perlu hati-hati yang udah floating profit, mungkin kalau amannya mau pasang trailing stop. Untuk saham BRIS kemarin dari 1 minggu terakhir dari tanggal 20 ya, itu RX murni jualan, tidak melakukan pembelian, murni di distribusi RX senilai 112 M ya untuk RX distribusi di BRIS dalam 1 minggu terakhir. Dan sampai kemarin tanggal 24 untuk RX-nya masih keluar dan ditampung oleh BB, dan BB-nya ini lokal. Ya, untuk BB versi lokal net base 11,2 M. Untuk BB aslinya net base 10 M, jadi ditampung oleh BB. Untuk RX-nya ini RX lokal ya, yang keluar di saham BRIS. Mungkin kalau RX-nya udah selesai distribusinya untuk saham BRIS itu mulai naik lagi. Buat patokan saya besok Senin area 1590, 1595, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya ada kemungkinan gimana ya? Naik ya mudah-mudahan. Kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan naik dulu di awal market. Ini perlawanan ke atas juga lebih kuat sih walaupun nggak terlalu kuat. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat 1595. Kalau ada yang Jakarta jebol di bawah itu ya support selanjutnya di 1500. Dan untuk resistennya masih di 17545 ya. Selanjutnya kita cek
saham Bank BTN. Please habis rek isu naik, dan untuk Bank BTN habis rek isu tapi belum naik-naik ya. Semoga aja udah naik sih. Jadi untuk saham Bank BTN kan kapan lagi isunya? Ini bergerak sempat harga terendahnya pas tanggal 11 Januari itu di arah sini 1.200-an sempat naik dan ini turun. Kira-kira besok gimana untuk saham Bank BTN, dan di area 1340 sih ini area setelah history ini ya area penentuan juga ya untuk saham Bank BTN. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin BBTN kemarin aslinya netzel 1,4 M aja, nggak terlalu banyak, dan untuk valuasinya juga nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu liquid. Tanggal 24 Februari secara keseluruhan yang net buy sama net sell ini lebih banyak, hampir balance lah ya, jadi nggak beda jauh. NI masuk 1,9 M paling banyak, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir NI masuk paling banyak ya di saham Bank BTN ini, cenderung diakumulasi NI cuman nggak banyak-banyak banget. Net buy 7 M-an aja. Ada kemungkinan untuk saham Bank BTN besok, kalau menurut saya sih untuk harganya kemungkinan masih akan di arah sini-sini aja, mungkin masih akan konsolidasi dulu untuk saham Bank BTN. Buat patokan area support terdekatnya ya ini sih area support ya 1325 ya. Kalau sampai semoga nggak jebol di bawah itu untuk saham Bank BTN. Mungkin kalau masuk spekulasi buy ya disclaimer. Untuk harga saat ini sih sebenarnya cukup menarik ya untuk BBTN. Untuk valuasinya juga murah untuk valuasi Bank BTN itu. Book value-nya 2.450 dan harga marketnya 1.340, berarti untuk PBV-nya Bank BTN itu sekitar 1,6 atau 1,7 ya. 2.450 dibagi 1.340 ya di bawah 0,7 kali kayaknya sih. Jadi secara valuasi sebenarnya menarik untuk saham Bank BTN ya. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Perhatikan saja level 1325 untuk besok, semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto kemarin masih minus ya, masih turun di top minus 2,69% ke level 2.500 ya, nyentuh 2.500, dan gimana ya ini untuk saham Arto. Kalau turun terus gak ngeri ya. Jadi untuk saham Arto kemarin itu sempat naik, jadi sempat naik ke level 2680 tapi dibanting turun lagi karena jebol di bawah supportnya. Target price selanjutnya support ya secara Fibonacci. Kalau masih turun ya ke 2280, cukup dalam sih. Kok nggak ada yang jaga harga ini? Kuat-kuatan mental aja mungkin. Untuk aslinya net sell 12 M ya, 12,5 M. Jadi untuk aslinya masih net sell kemarin Jumat di saham Arto. Arto kemarin tanggal 25, kemarin tanggal 24 ya. Februari secara keseluruhan masih didistribusi, jadi mungkin dia jangan buru-buru entry yang belum punya posisi. Lebih banyak yang jualan AGZBBK versi asing keluar dan yang masuk untuk aslinya YU. Jadi secara keseluruhan untuk aslinya net sell di saham Arto. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi, CC net sell 10,4 M. Jadi mending wait and see aja dulu untuk besok Senin. Di awal market untuk saham Arto, coba buat patokan sih resisten terdekatnya ya 2590 udah jadi resistennya. Kalau untuk saham Arto bisa breakout di atas itu, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih ada kemungkinan mungkin merah dulu untuk saham Arto ya. Kalau merah ya jangan buru-buru entry, takutnya kalau turun ya apakah bisa ke 2280 ya kita lihat aja besok, semoga enggak ya. Kasihan yang nyangkut. Oke, itu untuk saham Arto yang nyangkut di atas sama seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita bahas Arto. Ya jangan kebanyakan average down, cuman ya disclaimer ya.
Selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan saham BBYB juga konsolidasi di area sini-sini aja, nggak kemana-mana ke level 650. 1, 2, 3 hari terakhir di area sini-sini aja. Lalu kita cek untuk transaksinya BBYB, hasilnya netnya 500-an juta. AZ masuk sih, jadi AZ masuk lagi. BBYB itu cenderung diakumulasi AZ dari 1 minggu terakhir ini aja, dari tanggal 20. Untuk AZ-nya udah net B 15,4 M, dan kalau kita cek dari tanggal 13, untuk AZ-nya udah net B 332,4 M, sorry, 324,4 M. Jadi untuk BBYB ini beberapa hari terakhir cenderung diakumulasi AZ. Mudah-mudahan sih untuk harganya nggak lama lagi, paling nggak naik lah ya. Technical rebound buat patokan aja area sini untuk support tekannya untuk saham BBYB di area 625. Perhatikan saja area itu kalau mau entry. Untuk AZ AVG-nya kalau kita cek dari tanggal 13 Februari dalam 2 minggu terakhir ini di level 654. Floating loss 4 poin. Jadi untuk AVG-nya dalam 2 minggu terakhir ini untuk AZ di 654, floating loss 4 poin, berarti karena hari ini close-nya kemarin Jumat close-nya di 650 ya. Untuk besok kayaknya sih akan, kalau nggak konsolidasi dulu ya, mungkin untuk sampai BYB, kalau nggak konsolidasi malah bisa naik sih. Tapi kalau mau entry bagusnya di bawah 625. Cuman ya disclaimer. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Bank Danamon. Untuk Bank Danamon ya, kemarin close di 2.900, secara keseluruhan ditutup minus 0,68%. Kalau lihat polanya sekilas sih turun, naik, ini berarti konsolidasi dulu ya, mungkin di arah sini naik konsolidasi. Soalnya kalau bentuk coba kita cek ya untuk transaksinya gimana untuk Bank Danamon. Bank Danamon kemarin tanggal 24 nggak terlalu rame untuk nilai valuasinya, cenderung sepi, jadi masih sepi untuk Bank Danamon. Dan kalau kita cek dari awal bulan, diakumulasi oleh RXCC, mereka berdua AVG-nya di 2875, 2895. Ya, ini sih area support kuatnya untuk saham Bank Danamon dalam 1 bulan terakhir ini 2875, 2890-an. Berarti floating loss-nya belum terlalu banyak, ada kemungkinan sih menurut saya untuk Bank Danamon mungkin akan konsolidasi dulu habis ini breakout. Untuk skenario-nya sih seperti itu. Ingat juga untuk Bank Danamon dalam 2 minggu terakhir ini kan ada yang akumulasi cukup banyak, ini cenderung diakumulasi oleh CC dan RX ya. CC net B 20,7 M, RX net B 18,2 M, dan yang keluar ini lebih banyak yang masuk sih. Jadi ada akumulasi, bisa dikatakan seperti itu untuk Bank Danamon. Skenario-nya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu naik breakout ya. Semoga seperti itu untuk saham Bank Danamon. Cuman ya kita lihat aja besok depannya gimana. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada yang perbankan ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.